Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, terutama para warga komunitas Nabi Yusuf. Sudah lama kita tidak ada kegiatan. Hitungan saya ini mulai pekan depan sudah mulai sibuk ya. Jadi di akhir bulan Juli ini saya ingin sekali merefresh para warga bagaimana mencermati market ya saat ini dengan framework ya. Terutama karena market itu adalah pricing mechanism gitu. Jadi apa yang market sudah price in ya. Jadi framework yang sama sudah saya sampaikan ketika kita ada acara dengan Teh Cynthia Nadea kalau nggak salah 17 Juli ya gitu, bagaimana view-nya tersebut kelihatannya tepat ya. Jadi saya tetap menggunakan presentasi yang sama dengan data yang lebih diupdate. Jadi teman-teman sekalian silakan simak ya, ini datanya ya, judulnya sama gitu. Jadi mengingatkan bahwa sekarang ini ada siklus yang sangat panjang ya, mengikuti Ray Dalio ini pandemi dan ini istilah saya sendiri nih, inter-imperialist multipolar hot peace ya, yang biasanya berakhir dengan adanya pergantian hegemoni ya. Dan saya sampaikan bahwa yang terjadi sekarang konflik antara Rusia Ukraina ya, antara Rusia mungkin Barat ya, itu baru semacam prelude lah ya, boleh dibilang baru sampiran gitu ya. The real konfliknya itu antara nomor satu nomor dua ya, ini Amerika dengan GDP-nya 23 triliun US dollar setahun, dan Tiongkok itu 20 triliun US dollar, sementara untuk Rusia itu 1,8 triliun ya, Indonesia itu sekitar 1,3 triliun. Jadi ini akan terus berlanjut ya, salah satu dampaknya kemungkinan akan mengancam proses globalisasi yang selama ini memberikan dividen inflasi rendah gitu ya. Jadi ke depan ini kita, seperti tulisan saya di Bisnis Indonesia, perlu mengantisipasi dan juga beradaptasi dengan inflasi yang lebih tinggi. Nah, masalah inflasi itu adalah apakah nanti ini mengarah kepada stagflasi ya, atau inflasi, kemudian nantinya ada resesi dan bakal depresi. Ada baiknya kita melihat berbagai indikator ya. The Fed sudah meningkatkan suku bunga ya terus ya. Jadi pekan lalu udah 75 basis dan itu sudah diantisipasi. Ini nanti akan saya tambahkan clue-nya apa yang uh, boleh dijadikan sebagai patokan ya. Baik, ini kira-kira template utamanya ya. Jadi teman-teman bisa dilihat bahwa di saham ya kita tetap outperform ya dengan GCI, Jakarta Composite Index, IHSG kita selama tahun berjalan itu positif 5,62 gitu ya. Waktu acara dengan Teh Cynthia itu turun ya, jadi sekarang udah mulai naik. Demikian juga di Amerika, minusnya udah berkurang, tadinya sudah masuk bear market ya, angkanya sekitar minus 20 ya, beberapa hari terakhir ya, boleh bilang bulan terakhir ini ya, bulan Juli itu meningkat sangat pesat. SPX terlihat minusnya berkurang menjadi 13,4. Anyway, di peraga ini menunjukkan bahwa kita outperform ya. Bond kita juga tadinya mendekati 7,5 ya, sekarang udah rally ke 7,11 gitu, bisa terlihat di sana ya. Rupiah itu lebih refleks dari apa namanya, penguatan dolar ya, DXY bisa terlihat itu 10,7, walaupun seperti saya sampaikan bahwa penguatan dolar DXY ini lebih merefleksi weaker euro ya, karena dia proximity dekat sekali dengan daerah konflik ya. Kemudian Jepang karena bank sentralnya ingin menjaga bond yield di sana itu rendah ya, sekitar 0,25. Ketika bond yield-nya itu naik, mereka khawatir proses apa ya, beban bagi warganya yang mau membayar utang ya itu akan terpengaruh, sehingga bagaimana caranya bond yield-nya turun, mereka mengambil strategi membeli ya, membeli bond ya. Kalau beli kan bayar, terciptalah supply yen. Nah, supply yen itu yang menambah yen terus melemah. Oke, saya pernah menyatakan bahwa bond investor itu price in mild recession yang nanti kita akan ringkas, dan equity market ya correctionnya lebih ke arah
penurunan PE ya ketika setelah pandemi ya, respon The Fed yang luar biasa, itu suku bunga rendah, itu kelihatannya equity itu naik karena masalah PE per price earning ratio re-rating ya. Maksudnya adalah karena martabat ya. Manfaatnya sendiri masih rendah saat itu, namun along the way ketika ekonomi Amerika menguat, adanya vaksinasi dan ekonomi pembukaan, itu kelihatan earning perusahaan itu meningkat ya. Jadi ada dua di sana, PE re-rating ya, dan earningnya naik gitu, sehingga kencang sekali ya 2 tahun terakhir, kecuali memasuki tahun ini yang kita bisa lihat bahwa itu turun cukup banyak. Yuk mari kita tunjukkan ya, saya sampaikan frameworknya bagaimana. Nah, yang menarik bahwa ada satu leading indicators ya yang boleh dibilang ini dari market ya, bagaimana market itu anticipate policy tightening ya. Jadi dilihatnya itu dari sebetulnya bond yield 2 tahun ya. Silakan teman-teman lihat, ini menarik sekali karena market itu mendahului policy ya. Bond yield itu yang boleh dibilang warna ini ya, warna biru berbintik gitu ya, itu mendahului bergerak ketimbang yang warna merah itu adalah Fed Fund Rate ya. Jadi kelihatan ya dari tahun 2017 misalnya udah bergerak duluan ya, 2019 bergerak duluan gitu. Demikian juga ketika ada pandemi itu bergerak duluan, dan kelihatannya cukup lama ya bond yield-nya itu rendah sekali, ini di 0,1 ya kira-kira ini in medio mungkin bulan Maret 2021 ya, karena saat itu liquidity melimpah dan bisa dicek ya saat itu ya, maksudnya itu Bitcoin itu harganya melesat. Namun ketika adanya ancaman inflasi, kendati pun sebelum yang namanya ada agresi Rusia di Ukraina, itu sebenarnya bond yield udah naik ya. Ini juga harus kita antisipasi ya. Jadi ketika berbagai indikator inflasi meningkat tuh ya, bond yield-nya tambah naik, akhirnya juga The Fed itu kelihatannya mengikuti ya, boleh dibilang. Jadi market sangat efisien. Apa nih yang menariknya di sini? Nah, menariknya di sini adalah kelihatannya bond yield 2 tahun ya itu sudah mulai level off lah, boleh dibilang ya. Ini menandakan bahwa Fed Fund Rate kemungkinan naik tidak terlalu pesat ya, diduga sekitar 50 basis lagi sampai akhir tahun ya. Dan market price in bisa dilihat nih, ini adalah data kemarin ya, jadi tetap saja ini adalah data yang bisa mencerminkan misalnya 1 bulan ya, month to date 1 month itu terlihat bahwa SPX itu naiknya sekitar 9% ya. Jadi bisa dilihat nih pada kolom month to date gitu ya. Kelihatannya rally dulu di sana ya gitu. Terus apalagi kita lihat juga dolar itu udah mulai melemah ya. Tadi sempat 109 DXY ya, sekarang itu 105,9 gitu ya. Sepekan lalu melemah 0,77. Nah, ini salah satu dashboard yang saya bisa gunakan ya gitu. Oke, kepada Teh Cynthia juga saya tunjukkan ini volatility bagaimana, kan ini ada dua ya, ada dua aset. Satu volatility untuk T-bond itu yang warna biru, itu kelihatan lebih pesat naiknya karena memang ancaman inflasi ya, jadi volatility-nya naik ya. Kemudian warna merah itu adalah VIX ya, itu volatility untuk saham SPX ya. Kalau yang namanya untuk bond itu disebut sebagai MOV ya. Dan pandeminya dan menuju endemi itu kelihatan ini adalah yang warna abu-abu, itu adalah korban dari pandemi ya. Jumlah yang meninggal lah boleh dibilang itu udah mencapai peak ya, boleh dibilang akan turun. Jadi ada isyarat ini post pandemi ya. Mudah-mudahan demikian. Ini juga kendati kasus baru meningkat, tapi kalau dilihat dari BOR dan dari kematian sebetulnya tidak separah ketika Delta ya. Oke, ini hanya menunjukkan inflasi saja. Ini pernah kita bahas, ini badai inflasi karena semuanya tertinggi dalam 40 tahun ya. Gitu, dan memang Amerika ini problematik ya karena inflasinya itu juga dipacu oleh harga properti ya. Jadi harga properti naik itu nanti biaya sewa juga naik. Teman-teman di sini bisa lihat bahwa ada sesuatu yang menggelisahkan secara sosial ya, boleh dibilang ini karena
indeks harga rumah yang warna merah itu naik pesat sekali ya selama pandemi ini ya, berlawanan dengan ketika ada Lehman case ya tahun 2008 itu turun gitu ya. Sementara di Amerika sendiri yang warna satu lagi tuh consumer confidence itu turun ya gitu. Nah, ini yang di satu lagi yang itu the Fed bagaimana menaikkan bunga. Jadi orang menanti ada kabar buruk yang jadi hal yang baik ya. Apa itu kabar buruknya? Itu adalah harga perumahan di Amerika itu softening melambat ya, karena kalau bond yield-nya naik ya, biasanya mortgage rate-nya juga akan naik dan itu akan menahan rally dari harga rumah ya, yang itu yang bisa lebih secara struktural menenangkan atau mengendalikan inflasi di Amerika. Ini yang tambahan ya, boleh dibilang ini the Fed nih, mulai dari dot plot ya, mulai dari bunganya kayak apa ini kita bisa lihat bahwa tahun 2023 ini masih ada peluang dia naik kalau inflasi belum terkendalikan ya. Ini adalah dot plot yang sebelah kanan atas itu adalah kira-kira pandangan dari anggota FOMC ya. Jadi di Amerika ada sebuah board ya yang mereka kira-kira berapa nih dicari mediannya ya, inilah kira-kira time path bahwa baru turun mungkin 2024, dan teman-teman bisa dilihat juga di sini misalnya pada kiri atas itu adalah forecast untuk kita cari coba prices ya, CPI aja ya. Jadi CPI tahun ini cukup besar nih ya, forecastnya 8% gitu ya, dan inflasi ini kelihatannya masih butuh waktu lama buat turun ke arah 2% gitu ya. Jadi market masih worry dengan inflasi, dan nanti juga dampak inflasinya apakah itu menurunkan margin ya, sehingga juga ada tekanan di equity ya, di saham di Amerika, itu nanti akan kita bahas. Ya, ini kelihatan the Fed sudah menaikkan ya tahun ini 225 basis. Silakan lihat di baris US ya itu. Nah, Indonesia ini belum ya, masih menggunakan makro prudensial, walaupun sudah ada moral suasion bahwa BI kita bersiaga untuk menaikkan bunga, dan kami duga akan naik sekitar ke 50 basis point selama tahun ini ya gitu. Oke, ini saya skip dulu aja ya teman-teman, bahwa sebentar ya. Ini nih ya. Jadi di peraga paling atas bond investor itu price in itu mild recession. Cara melihatnya bagaimana? Ya pertama kita mesti lihat dulu bahwa sekarang keadaannya normal ya. Normal itu dicirikan bond yield di Amerika warna merah bagian atas itu sudah lebih tinggi ya di sini ya. Nih ya, naiknya cepat sekali ketimbang yang warna biru laut ini ya, yang shaded ini itu adalah expected inflasi gitu ya. Jadi ketika ada pandemi ini karena kebanyakan duit gitu, bond yield-nya rendah ya, lebih rendah dari expected inflasi. Jadi boleh dibilang dengan kondisi saat itu bond yield itu kemahalan ya. Gitu. Namun bond yield yang rendah inilah, kalau bond yield itu nanti dibandingkan dengan PE dan PE-nya kita balik jadi bukan price per E tapi E per P, itu kan disebut earning yield, dan earning yield ini nanti dibandingkan dengan bond yield-nya di Amerika ya, dan saat itu orang melihat wah ini kalau ditaruh di bond lebih mahal, tapi kalau ditaruh di saham kan lebih fleksibel, apalagi kalau investasinya di sektor-sektor yang dapat benefit dari inflation. Nah, ini udah normal, tapi ada yang menarik ya teman-teman, bahwa expected inflasi di Amerika itu ternyata trennya tuh menurun ya. Itu kelihatan tuh ya yang warna biru ini, ya saya tunjukkan di sini ya. Dan juga nih ya bond yield-nya udah mulai turun. Berarti mereka lebih percaya bahwa the Fed tuh akan sungguh-sungguh gitu ya mengendalikan inflasi ya, dan kalau makin ketat itu nanti mengarah kepada korbannya adalah ekonominya melambat gitu ya, sehingga nah inilah nanti lihat di bawahnya ya, di bawahnya itu jadi bond yield itu tidak cuma pada level bond yield yang kita bandingkan dengan expected inflasi sekarang udah normal gitu, tapi bond investor juga positioningnya mereka akan membeli yang jangka panjang atau jangka pendek, atau menjual yang lebih banyak jangka pendek atau yang jangka panjang ya. Itu dilihat dari yield spread ya. Dari sini saya gunakan spread antara 30 tahun dan 2 tahun ya. Spread itu sangat efisien menunjukkan business cycle di Amerika itu akan seperti apa kalau
slope-nya itu negatif seperti yang ada sekarang nih. Kita bilang slope-nya negatif dulu ya. Gitu. Jadi bukan spread-nya negatif, slope-nya negatif dan sejak tahun 2021 itu sebetulnya menunjukkan ekonomi akan melambat gitu ya. Gitu. Jadi kalau melambat mereka dan karena tightening ya bahwa central bank akan mengetatkan gitu ya. Jadi mereka khawatir sehingga mereka lebih apa namanya menjual yang jangka pendek lebih banyak. Tapi kalau inverted dan itu negatif, itu ada negatifnya parah gitu ya, itu biasanya orang menduga akan terjadi depresi ya. Sehingga kalau depresi suatu saat central bank itu akan malah menurunkan bunga ya sesuai dengan konsep duration ya. Jadi kalau bond itu kan total return-nya dari kupon dan dari capital gain. Dan capital gain itu diestimasi dari perkalian antara duration portofolio atau katakanlah instrumennya ya dengan berapa suku bunga turun ya. Jadi dapat total return yang lebih besar. Ini juga pernah kita alami di Indonesia ya. Gitu. Nah, ini yang di bond spread ini menunjukkan bahwa penurunan berarti ekonomi akan melambat. Nah, kalau melambat itu tentunya akan ada risiko kredit ya. Nah, risiko kredit itu diukur dari bond spread triple B bond ya terhadap T-bond-nya, terhadap treasury atau terhadap government bond pada tenor yang sama, yaitu yang warna merah yang di bawah, teman-teman ya. Jadi terlihat bahwa spread itu meningkat. Jadi ada yang namanya persepsi memburuk terhadap risiko ya. Namun sengaja peraga ini diperpanjang nih teman-teman ya. Diperpanjang untuk kita bisa bandingkan karena orang kadang-kadang concern terhadap resesi dan lain-lain ya. Jadi itu hanya direction ya. Kita perlu presisi dari magnitude gitu ya. Berapa? Nah, di sini kita bisa lihat memang naik tapi tidak separah ketika ada bencana kesehatan bulan Maret tahun 2020 ya, itu bisa terlihat spike itu yang si warna merah yang di bawah itu ya, dan tidak seburuk 2008 ketika Lehman collapse gitu. Dari kebacaan ini sebetulnya jadi cenderung mild recession ya, dan mild recession tersebut bisa dilihat dari apakah harga energi rontok atau enggak, karena sebenarnya saya tadi juga ada ini nih ya gitu. Jadi punten nih banyak sekali peraga ya. Jadi warna merah itu tetap adalah credit risk ya. Sementara yang warna biru itu adalah dollar index gitu ya. Jadi kalau dollar index naik itu kayaknya orang sudah preserve cash. Jadi sekarang tuh orang pada posisi cash gitu ya. Nah, yang warna shaded abu-abu itu adalah harga minyak ya gitu. Nah, silakan teman-teman lihat pada kasus Maret 2020 dan bulan Oktober 2008 harga minyak itu anjlok. Kalau harga minyak anjlok berarti itu resesi, depresi yang akut parah gitu ya, dan itu nanti membutuhkan respon kebijakan. Tapi kalau ini kelihatan bahwa harga minyak on average juga masih cukup tinggi ya gitu. Memang kalau ditarik sepanjang ini ya average-nya boleh bilang 78 ya. Tertinggi itu sempat 144 itu sebetulnya dulu, tapi anyway sekarang mungkin angkanya tidak jauh dari 100 ya. Jadi sebetulnya ekonomi masih bergerak karena ada pembukaan gitu global, dan sebetulnya ini tidak terlalu buruk bagi saham. Oke, ini cerita dari bond market yang meramalkan adanya mild recession. Bagaimana di saham ya? Saham seperti pernah saya jelaskan ke Teh Cynthia, itu ada dua hal, ada faktor martabat itu PE ratio, dan manfaat itu earning ya. Dan ini saya gunakan cukup panjang ini ya, sekitar 20 tahun dari tahun 2022, dan ini meliputi siklus berapa kali suku bunga naik turun. Suku bunga itu yang warna biru teman-teman ya. Gitu ya, sempat naik pesat sekali di tahun berapa itu, mungkin 2006 ya. Kemudian turun gitu ya, dan cukup lama ini 2013 turun ya, dan sempat naik lagi, kemudian 2020 itu turun, tiba-tiba sekarang melesat ya. So siklus suku bunga udah berapa kali ini ya gitu. Di sini pun sebetulnya ada satu hal yang lain, yaitu quantitative easing or tightening, tidak saya tampilkan. Tapi anyway, yang warna merah itu levelnya SPX ya, dan warna
ininya hitam yang agak berbintik itu adalah earningnya ya. Jadi earning itu faktor manfaat ya. Kemudian P-nya itu sendiri adalah yang warna merah. Nah, jadi nanti spread-nya itu menunjukkan sebetulnya ke pair gitu. Nah, dalam keadaan suku bunga rendah ya dan itu menunjukkan easing policy, biasanya spread-nya itu melebar ya. Itu berarti naik karena martabat gitu, karena PE rating. Dan teman-teman bisa melihat lah ya bahwa memasuki tahun 2021 itu spreadnya lebar sekali, itu cenderung adalah karena PE re-rating gitu ya. Sementara ketika terjadi tightening atau fear tightening itu earningnya masih naik ya, walaupun ini kelihatannya peak ya. Jadi kalau peak biasanya akan turun ya. Makanya ini kelihatannya di sisi apa ya ini grafiknya itu menunjukkan bahwa saham naik itu ada faktor fundamental ya di sana karena dia sesuai dengan earningnya. Ini saya indekskan 20 tahun yang lalu gitu. Jadi prosesnya so far sudah relatif selesai price in re-ratingnya. Tapi apakah nanti akan ada lebih buruk lagi sehingga earningnya turun ya? Nah, ini kemungkinan masih ada koreksi. Tapi sejauh kalau labornya di sana masih tight ya, orang masih punya pekerjaan, masih punya income ya, semestinya tidak terlalu berat lah ya, walaupun banyak orang yang menyarankan melakukan diversifikasi ke negara berkembang yang relatif sehat ya seperti Indonesia. So ini ya pembekalannya, jadi frameworknya ya mudah-mudahan ini yang melandasi ya akan membaik. Dan saya akan tampilkan nih sekarang Fear and Greed ini mirip RSI ya, Relative Strength Index ini ya. Ini ada 3 layers, yang di bawah itu untuk Bursa Amerika SPX, bursa negara berkembang di luar Jepang MXAPJ, dan yang paling bawah itu Indonesia gitu ya. Yang paling atas tuh level ketiga apa namanya indeks masing-masing, dan terlihat nih ya. Jadi fear yang terbesar itu Maret 2020 ya, waktu ada pandemi gitu. Kemudian ada berulang-ulang nih fear and greed ya di Amerika juga nih ya. Nah, menariknya setelah fear bond yield-nya naik, market turun dan lain-lain, Amerika sekarang sebetulnya memasuki session greed ya. Dan Indonesia juga akhirnya ikut nih ya, ikut fear-nya, ikut greed-nya, dan mudah-mudahan nih ya. Selanjutnya dari sini kita berusaha nyari aman kapan masuk ya. Saya sendiri menyatakan ke Teh Cynthia, this is volatility, not a tsunami ya, walaupun saya berusaha lebih agile untuk memanfaatkan situasi apa namanya yang terjadi sekarang ya. Saya cukup happy dengan portofolio yang terus membaik ya, karena juga masalah cash level dan lain-lain, dan saya berharap anak saya lebih agile ketimbang saya memanfaatkan situasi seperti ini. Dan juga ini juga silakan buat teman-teman ya, disclaimer on ya, bahwa kelihatannya udah mulai cukup aman, walaupun biasanya di second half itu volatility ada di kedua bulan ya, Agustus dan November ya. Kita perlu cek karena ada faktor-faktor yang lain ya, tentunya bagaimana nanti masalah perang itu sendiri ya, gitu, itu perlu kita lihat ya. Tapi kalau domestic story menurut saya cukup kuat, dan itu belum terlalu apresiasi. Dan ini peraga yang paling saya suka teman-teman ya, bahwa kita melihat Indonesia dengan makroekonomi yang lebih baik yang ditunjukkan oleh current account surplus ya berapa triwulan terakhir ya, kita bisa outperform Amerika, bursa Amerika, dalam artian yang rasio yang warna merah tersebut ya, warna merah itu adalah rasio antara kinerja bursa kita GCI dengan SPX ya. Pernah kita itu outperform, lebih cuan ketimbang Amerika itu tahun 2003 sampai 2011 ya. Jadi yang warna merah itu naik, kita lebih cuan dari mereka itu ya karena account kita saat itu surplus ya. Namun ketika kita defisit, rasio itu turun karena di situ ada currency risk gitu. Terakhir kita lihat bahwa current account apa namanya mengecil dan bahkan mengarah
defisitnya mengecil mengarah ke surplus, yang warna merah tadi ada uptick ya. Sehingga kalau kita melihat reformasi dan transformasi yang dilakukan oleh pemerintah ini memperbaiki struktur makroekonomi, profil indikator makro seperti rupiah, pajak ya, tenaga kerja, kesempatan kerja ya, kita berharap bahwa bursa kita bisa lebih cuan ya. Ini banyak yang lain ya teman-teman ya. Saya juga misalnya menggunakan Jakarta Air Quality Index ya. Itu kelihatannya nih karena mobility juga, Google Mobility Index ya. Ini harusnya ada yang baru ya gitu. Tapi anyway kita mulai jalan ya, sebetulnya ada kelihatan pembukaan gitu. Itu aja kelihatan dari saya update-nya ya teman-teman. Semoga framework ini memberikan boleh dibilang apa ya, bekal ya untuk membuat strategi investasi ya, untuk ke depan hopefully bahwa kembali ya indeks bisa mungkin base case kami 7.300 ya gitu, bisa tercapai gitu, dan mudah-mudahan juga kurs rupiah bisa segera kembali ya, itu di model kami teman-teman. Semoga bermanfaat. Demikian pandangan kami. Oh ya, terakhir ya, kenapa saya pakai kaos ini komunitas Nabi Yusuf, dan saya sampaikan ya, saya punya hobi baru ya. Sebaiknya market volatility ya kita pakai saja untuk menikmati suasana alam Indonesia. Ini kaos mancing ya, dan saya gunakan ini, sorry ya, ini nih ya, judulnya mancing tajir gitu ya. Jadi ya udah, volatility udahlah, kita nggak cuma tidur gitu, kita bisa manfaatkan untuk travel gitu ya, bisa mungkin update-nya di sana aja. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.